Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Centika Yulianda dari kelas 11A. Nah, di dalam video ini saya akan membahas atau menceritakan pelajaran sejarah dengan materi yang berjudul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. 4 poin utama yang akan dibahas, yaitu A. Kekalahan Jepang, B. Menuju Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, C. Detik-detik proklamasi, dan D. Sambutan terhadap proklamasi kemerdekaan. Nah, teman-teman, mari kita simak video penjelasan ini dengan baik. Dalam video ini, kita akan membahas kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, serta bagaimana hal ini memengaruhi kemerdekaan Indonesia. A. Kekalahan Jepang. Sejak bulan Agustus tahun 1942, Jepang sebenarnya sudah mulai mengalami kekalahan dalam Perang Dunia II, terutama di kawasan Pasifik. Namun, meskipun kondisi sebenarnya buruk, Jepang masih mampu bertahan dan terus menyebarkan propaganda bahwa mereka masih menang, meskipun kenyataannya berbeda jauh. Untuk menarik dukungan rakyat Indonesia, pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri yang bernama Kunaiki Koiso secara resmi menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia di masa depan. Serangan besar terhadap Jepang dimulai saat Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima, tepatnya pada tanggal 6 Agustus 1945. Dan di Nagasaki 3 hari kemudian, yaitu pada tanggal 9 Agustus 1945. Serangan bom atom di kota Hiroshima dan di kota Nagasaki menyebabkan kehancuran besar dan menewaskan korban jiwa di Hiroshima sebanyak 140.000 jiwa, dan di Nagasaki 74.000 jiwa. Selain korban jiwa yang langsung, banyak korban yang meninggal kemudian akibat luka bakar, radiasi, dan penyakit, dan kedua kota tersebut hancur total. Setelah serangan bom itu, Jepang benar-benar tidak bisa bertahan. Mereka menyerah kepada sekutu tepatnya pada tanggal 15 Agustus 1945. Penyerahan resminya dilakukan pada tanggal 2 September 1945 di atas kapal perang di Amerika Serikat USS Missouri. Poin B. Jepang menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia. 1. Pembentukan PPKI. Setelah BPUPKI menyelesaikan tugasnya menyusun rancangan Undang-Undang Dasar, pemerintah Jepang membubarkannya tepatnya pada tanggal 7 Agustus 1945 dan membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Jumbi Inkai yang bertugas melanjutkan hasil kerja BPUPKI serta mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari Jepang kepada bangsa Indonesia. Dan PPKI yang beranggotakan 21 orang dari berbagai daerah. Dan PPKI yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno sebagai ketua, dengan DRS Mohatta sebagai wakil ketua, dan Ahmad Subarjo sebagai penasehat. Ketiganya berperan penting dalam proses perumusan dan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. 2. Landasan dasar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia memiliki dua jenis landasan, yaitu A. Landasan nasional, pembukaan Undang-Undang 1945 yang menegaskan kemerdekaan sebagai hak segala bangsa dan bagian dari perjuangan rakyat Indonesia. B. Landasan internasional, Piagam Atlantik dan Piagam PBB menyatakan bahwa semua bangsa berhak menentukan nasibnya sendiri. Hal ini digunakan Indonesia untuk memperkuat posisi kemerdekaan di mata dunia. 3. Peristiwa Rengas Dengklok. Latar belakang: setelah Jepang kalah perang pada tanggal 15 Agustus 1945, terjadilah perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda soal waktu dan cara memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Golongan tua ingin menunggu sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, sedangkan golongan muda ingin segera memproklamasikan kemerdekaan setelah Jepang menyerah kepada sekutu. Pada tanggal 16 Agustus 1945, pukul 4.30, golongan muda menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang, agar terlepas dari pengaruh Jepang.
Mereka ditempatkan di rumah milik Jiao Qisiong, warga keturunan Tionghoa. Tujuannya adalah untuk mendesak Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Ahmad Subardjo mewakili golongan tua berunding dengan golongan muda di Jakarta. Disepakati bahwa proklamasi akan dilaksanakan pada 17 Agustus 1945 sebelum pukul 12 WIB. Akhirnya, Soekarno dan Hatta dijemput di Rengas Dengklok dan tiba di Jakarta pada pukul 17.30. Poin C. Detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. 1. Perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. A. Pertemuan Soekarno dan Hatta dengan Mayor Jenderal Nishimura. Sebelum merumuskan teks proklamasi, Soekarno dan Hatta menemui Mayor Jenderal Nishimura atau pemerintah Jepang untuk mengetahui sikap Jepang. Nishimura menolak rencana proklamasi karena harus mematuhi perintah sekutu untuk menjaga status keadaan saat ini. Penolakan ini justru meyakinkan Soekarno dan Hatta bahwa kemerdekaan harus diproklamasikan tanpa persetujuan Jepang. Pertemuan ini menjadi titik balik penting menuju perumusan proklamasi secara mandiri. B. Perumusan konsep proklamasi. Setelah bertemu Nishimura, Soekarno dan Hatta menyusun teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda yang dibantu oleh Subardjo, Sukarni, B.M. Diah, dan Sudiro. Soekarno pun menulis konsep di ruang makan dengan kalimat pertama, yaitu kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, yang diusulkan oleh Ahmad Subardjo, terinspirasi dari BPU-PKI. Kalimat kedua, yaitu hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dilaksanakan sesingkat-singkatnya. Saran dari Mohatta. Menjelang subuh, naskah selesai dan dibacakan di hadapan peserta sekitar pukul 4. Meski sempat diperdebatkan oleh golongan muda karena dianggap kurang tegas, usulan untuk mengubahnya ditolak demi menjaga kesepakatan. C. Pengesahan teks proklamasi. Setelah teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno, terjadilah perdebatan mengenai siapa yang menandatangani teks. Soekarno awalnya mengusulkan seperti Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat yang ditandatangani seluruh hadirin, tapi golongan muda menolak. Sedangkan usulan Soekarni agar hanya Soekarno dan Hatta yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia untuk menjaga legitimasi proklamasi dan menghindari kesan dipengaruhi Jepang. Usulan ini disetujui, maka teks proklamasi resmi ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta tanpa campur tangan Jepang. Setelah mendapat persetujuan isi serta siapa yang menandatangani teks tersebut, kemudian diketik oleh Sayuti Melik dengan beberapa perubahan, yaitu misalnya kata tempo diubah menjadi tempo, wakil-wakil bangsa Indonesia diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia, dan penulisan tanggal diubah menjadi Jakarta hari 17 Boelang 8 tahun 05. Teks inilah yang akhirnya dibacakan oleh Soekarno dalam Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. 2. Pembacaan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Awalnya, atas usul Sukarni atau para pemuda ingin pembacaan proklamasi dilaksanakan di lapangan Monas, yang dahulu disebut dengan lapangan Ikada. Namun, ketika para pemuda sampai di lapangan Ikada, mereka mendapati bahwa lapangan Ikada dijaga ketat oleh tentara Jepang. Hal tersebut menyebabkan tidak memungkinkan proklamasi kemerdekaan dibacakan di lapangan Ikada. Kemudian, Soekarno mengusulkan untuk menyelenggarakan pembacaan proklamasi kemerdekaan di rumahnya, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, sesuai dengan keputusan PPKI. Persiapan upacara dilakukan oleh Wali Kota Suwiryo dan Wilopo yang menyiapkan pengeras suara dari toko radio Satria. Suhud memasang tiang bendera dari bambu belakang rumah. Keamanan dijaga oleh pasukan peta dipimpin Sodanco Latif Hedraningrat dan Arifin Abdurrahman. Sekitar pukul 10 hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta keluar dari rumah. Insinyur Soekarno melangkah tegap ke depan pengeras suara atas nama bangsa Indonesia. Sebelum Insinyur Soekarno membaca teks proklamasi, Soekarno menyampaikan pidato singkat terlebih dahulu. Setelah itu, Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Setelah pembacaan naskah proklamasi, acara pun dilanjutkan dengan mengibarkan bendera merah putih di halaman rumah Insinyur Soekarno. Bendera merah putih tersebut adalah jahitan dari Ibu Fatmawati Soekarno dan dikibarkan oleh Suhud dan Latif Hadraningrat dengan disaksikan oleh segenap hadirin. Upacara pun ditutup dan diakhiri dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Upacara ini hanya berlangsung sekitar 1 jam, tetapi menjadi tonggak sejarah besar dalam perjuangan bangsa Indonesia. Peristiwa ini diabadikan oleh fotografer Franz Mendur. Foto-foto Alex Mendur dirampas dan dihancurkan tentara Jepang. Oleh sebab itu, dokumentasi proklamasi yang tersisa saat ini sebagian besar merupakan hasil karya Franz Mendur. Poin D. Sambutan terhadap proklamasi kemerdekaan. 1. Penyebar luasan berita proklamasi. Setelah proklamasi dibacakan oleh Soekarno dan Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945, tantangan terbesar adalah menyebarkan berita ini ke seluruh penjuru negeri. Nah, yang pertama adalah dari kelompok pemuda. Contohnya kelompok Sukarni yang menyebarkan pamflet dari markas mereka di Jalan Bogor ke berbagai wilayah di Jakarta. Lalu ada wartawan Syahrudin dari kantor berita Domi, meski saat itu Jepang masih mengawasi ketat informasi. Syahrudin berani menyampaikan berita ke kepala bagian radio agar bisa disebarkan ke luar daerah. Surat kabar seperti Johaja di Bandung dan di Asia di Surabaya juga berperan penting menyebarkan berita kemerdekaan. Penyebaran di daerah. Kalau kita lihat lebih luas, penyebaran juga dilakukan di berbagai daerah, seperti di Sumatera. Teuku Hasan dan De Amir menyampaikan berita lewat radio dan kurir. Di Bali dan Nusa Tenggara, Gusti Ketut Puja menyampaikan secara lisan dan surat. Sam Ratulangi di Sulawesi memanfaatkan radio, dan di Kalimantan berita disebarkan lewat pelaut dari Jawa. Artinya, meskipun tidak ada internet atau televisi, semangat menyebarkan berita kemerdekaan tetap tinggi. 2. Reaksi dan dukungan rakyat. Lalu bagaimana reaksi rakyat Indonesia? Ternyata sangat luar biasa. Di berbagai daerah, pemimpin karesidenan langsung mengambil alih kekuasaan dari tangan Jepang. Para pemuda juga membentuk kelompok aksi seperti Komite Fang Aksi untuk memperjuangkan kemerdekaan di kota-kota. Dan yang paling ikonik adalah rapat raksasa di lapangan Ikada. Ribuan rakyat berkumpul menunjukkan dukungan kepada Republik Indonesia. Sri Sultan Hamengkubuwono juga menyatakan dukungan dan menyatakan bahwa Yogyakarta bagian dari NKRI ini sangat penting secara politik dan simbolik. 3. Aksi heroik dan perlawanan. Selain menyebarkan berita, rakyat juga bertindak. Di Yogyakarta, para pegawai langsung mengambil alih kantor pemerintahan Jepang, dan di Surabaya, kita tahu peristiwa Hotel Yamato di mana para pemuda merobek warna biru dari bendera Belanda. Dan di daerah lain seperti Sulawesi, Bali, Aceh, dan Sumbawa sampai Palembang terjadi perebutan kekuasaan dari pelucutan senjata Jepang. Ini semua menunjukkan bahwa rakyat siap mempertahankan kemerdekaan, bukan hanya sekedar menerima. 4. Pengakuan internasional. Kemerdekaan juga harus diakui oleh dunia dalam hukum internasional. Ada 2 jenis pengakuan, yaitu de facto, artinya negara kita dianggap sudah memenuhi unsur-unsur negara meskipun belum resmi, dan de jure, yaitu pengakuan resmi secara hukum internasional bahwa Indonesia adalah negara merdeka yang sah. 5. Pengakuan dari Mesir. Negara pertama yang mengakui Indonesia secara de jure adalah Mesir. Masyarakat Mesir termasuk organisasi Al-Ikhwan Al-Muslimun mendukung penuh. Mahasiswa dan pemuda bahkan berdemonstrasi di depan kedutaan Belanda. Pemerintah Mesir akhirnya mengakui Indonesia pada tanggal 22 Maret 1947 dan menguatkannya dengan perjanjian persahabatan di Kairo. 6. Pengakuan dari India. India juga sangat mendukung kemerdekaan Indonesia karena sama-sama pernah dijajah. India merasa punya nasib yang sama. India memberikan bantuan berupa beras, obat-obatan, dan logistik lainnya. Mereka juga membawa isu agresi Belanda ke Dewan Keamanan PBB. Bahkan Jawaharlal Nehru menyelenggarakan konferensi Asia di New Delhi tahun
1949 yang hasilnya mendesak Belanda untuk menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia. 7. Pengakuan dari Australia. Australia menunjukkan sikap politik yang sangat jelas. Menolak kekerasan Belanda, mereka membawa isu agresi militer Belanda ke PBB dan aktif mendukung Indonesia di forum internasional. Australia menjadi anggota Komisi Jadi Baik. Dan hasil akhirnya Indonesia mendapatkan pengakuan kedaulatan dari Belanda melalui konferensi Meja Bundar pada tanggal 27 Desember 1949. Nah, akhirnya kita sampai juga ke penutup. Jadi, teman-teman, kemerdekaan Indonesia tidak hanya diperjuangkan lewat proklamasi, tapi juga melalui penyebaran berita, dukungan rakyat, perlawanan nyata, dan pengakuan dari dunia internasional. Semua ini membuktikan bahwa kemerdekaan kita bukan hadiah, tapi hasil perjuangan dan pengorbanan bersama. Terima kasih semuanya, semoga kita bisa terus menjaga dan mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif.